Oh, lah, akhirnya tak, lho nggih, aku langsung muni ngene, karo cah-cah sing rodok preman, golek ono, dikeplaki, itu merusak jiwa-jiwanya orang yang sudah baik. Nah, kan di sini Gus Ikdam menyuruh untuk preman mencari orang yang mengkritik pengajiannya karena itu bisa merusak jiwa-jiwa orang yang mau tobat katanya. Bayangin coba ya, pengajian yang ada dangdutan di dalamnya. Ini bisa berpotensi membuat buruk citra pengajian. Wajar banget ada yang kritik. Anda pikir menjadi halal melihat wanita joget-joget di pengajian? Ya tetap haram. Hukum haram itu tidak akan gugur walaupun dibungkus kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Alhamdulillah video yang beberapa hari ini sedang viral berkaitan dengan Harry Pras, yang menurut informasinya ada seorang Gus yang melapor kepada kepolisian untuk menangkap Harry Pras. Bahkan narasi yang luar biasa teman-teman, Gus ini katanya memerintahkan para preman yang beliau kenal untuk menangkap sekaligus memukul Harry Pras atau mungkin orang-orang yang mereaksi videonya. Videonya yang mana? Ternyata Bang Harry Pras ini pernah memposting atau mereaksi satu video dari seorang Gus, namanya adalah Gus Ikdom. Akan tetapi anehnya teman-teman, subhanallah, di dalam majelis tersebut ada biduan-biduan dangdut yang dipersilahkan untuk menyanyi lagu dangdut, melenggak-lenggok di situ, kemudian disaksikan oleh para jamaahnya. Dan sangat nampak di video tersebut, mayoritas yang terlihat di dalam video tersebut jamaahnya laki-laki dan bukan anak kecil. Subhanallah, kira-kira yang melihat di situ bisa menahan syahwat atau tidak? Sedangkan kita tahu godaan seorang perempuan apalagi cantik teman-teman, subhanallah, fitnahnya luar biasa. Lalu ini dimasukkan di dalam sebuah majelis taklim dan terlihat di situ salah seorang jamaah merekam ya ketika biduan dangdut tersebut bernyanyi. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa ketika ada seorang Gus atau ulama atau ustadz mungkin dikatakan seperti itu dikritik oleh orang lain, kemudian yang dikritik adalah sesuatu hal yang memang nampak kebatilan, mencampurkan antara hak dan yang batil. Kemudian muncul reaksi yang begitu frontal dari Gus tersebut sampai melapor kepada kepolisian, katanya mengerahkan preman untuk menangkap Harry Pras, sampai-sampai merintahkan untuk memukul. Ini mencerminkan keilmuannya yang begitu dangkal teman-teman. Perhatikan, di negeri kita ini banyak ustadz-ustadz, kiai, para ulama yang masih menghalalkan musik. Akan tetapi, pernahkah antum melihat di majelisnya ada biduan-biduan dangdut yang dipersilahkan untuk berlenggak-lenggok menyanyikan lagu dangdut koplo di depan para jamaahnya? Pernah tidak? Coba jawab pertanyaan ini. Tidak pernah, subhanallah. Akan tetapi dengan jelas di sini bahkan bukan hanya satu video, dua video dari Gus Ikdom ini. Saya coba searching di YouTube, di video-video lama yang lain, kemudian bahkan saya menemukan di Facebook, ternyata memang sudah biasa seperti itu terjadi di majelisnya Gus Ikdom. Akan tetapi teman-teman, kita berbicara majelis taklim, majelis ilmu yang jelas, majelis ilmu, di situ akan dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dibacakan hadis Nabi SAW. Kok tega sekali mencampur adukkan antara firman Allah yang suci, sabda Nabi Muhammad yang suci, dicampur adukkan dengan sesuatu hal yang jelas haram. Coba kita lihat beberapa potongan video dari teman-teman YouTuber kita yang mereaksi video dari Gus Ikdom. Sampai-sampai katanya Gus Ikdom ini ingin memerintahkan preman untuk mencari Harry Pras kemudian memukul. Coba kita lihat berapa potongan videonya. Nah, di sini di videonya juga menuliskan bahwa Gus Ikdom perintah preman untuk cari Mas Harry Pras. Luar biasa. Nah, di sini juga dituliskan bahwa Gus Ikdom sudah minta Polres untuk cari Mas Harry Pras. Luar biasa. Panira pokro. Lah, akhirnya tak, lho nggih, aku langsung muni ngene, karo cah-cah sing rodok preman, golek ono, dikeplaki. Itu merusak jiwa-jiwanya orang yang sudah baik. Nah, kan di sini Gus Ikdam menyuruh untuk preman mencari orang yang mengkritik pengajiannya karena itu bisa merusak jiwa-jiwa orang yang mau tobat katanya. Bayangin coba ya, pengajian yang ada dangdutan di dalamnya. Ini bisa berpotensi membuat buruk citra pengajian. Wajar banget ada yang kritik. Anda pikir menjadi halal melihat wanita joget-joget di pengajian? Ya tetap haram. Hukum haram itu tidak akan gugur walaupun dibungkus kebaikan. Saya harap bisa dimengerti ya, yang kita kritik itu hal-hal yang semacam ini, menggabungkan perkara hak dengan yang batil. Yang beragama Islam itu bukan cuma Anda melakukan hal seperti itu, yang malu juga kita.
Jadi untuk Gus Ikdom kita hanya mengkritik bagian yang memang nampak begitu keliru. Di situ ada percampuran antara hak dan yang batil. Pengajian antum membahas perkara lain, tidak pernah ada reaksi dari beberapa teman-teman kita YouTuber. Yang direaksi adalah video yang itu saja, karena antum dengan jelas di situ memasukkan biduan ya untuk berlenggak-lenggok bernyanyi di hadapan para jamaah yang tampak jelas di situ mayoritas laki-laki. Kemudian antum bereaksi mengatakan ini bisa merusak jiwa orang yang baru mengenal agama. Subhanallah, justru dengan pengajian seperti ini, mohon maaf sekali lagi, percampuran antara hak dan yang batil, kemudian kita pertontonkan biduan-biduan wanita yang cantik bernyanyi berlenggak-lenggok di hadapan para jemaah laki-laki, justru ini yang bisa merusak jiwa orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadinya diterima oleh para jemaah kita juga bercampur di situ, ada mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi, tapi mendengarkan juga biduan-biduan dangdut yang sedang bernyanyi. Ini jelas mencampur adukan yang hak dan yang batil. Dan sekali lagi sudah saya sebutkan, di Indonesia ini banyak para ustadz-ustadz, kiai-kiai yang menghalalkan musik, tapi teman-teman tidak pernah kita melihat satu pun di antara majelis mereka, misalkan di majelisnya Ustadz Abdul Somad atau kiai-kiai yang lain, yang menampilkan dengan jelas di majelisnya ada seorang biduan yang sedang berlenggak-lenggok bernyanyi di hadapan laki-laki. Mereka masih memiliki adab. Maka saya ingin katakan di sini pesan untuk Gus Ikdom, kalau memang, mohon maaf, kalau memang antum suka dengan biduan-biduan dangdut seperti ini, antum suka nonton musik-musik dangdut, silahkan antum konsumsi sendiri di dalam rumah antum, silahkan antum tonton sendiri di dalam kamar antum, jangan antum ajak orang-orang lain. Apalagi sebagian di antara pendukung dari Gus Ikdom ini mengatakan ini adalah salah satu metode dari Gus Ikdom untuk mengajak saudara kaum muslimin kita yang masih bermaksiat untuk hijrah. Siapa yang mengatakan itu adalah bagian metode? Coba contoh dari ulama mana? Contoh dari kiai siapa? Contoh dari ustadz siapa yang ketika kita ingin membuat orang lain untuk hijrah dari maksiatnya, akan tetapi kita persilahkan dulu untuk bermaksiat di dalam majelis kita. Sekarang analogi sederhananya, misalkan kita mau mengajak para peminum khamr untuk hijrah, apakah lantas kita akan perintahkan orang-orang yang minum khamr tersebut untuk minum khamr di hadapan para jemaah kita atau di dalam majelis kita? Kemudian misalkan kita mengajak orang suka membunuh untuk berhijrah, apakah kita akan perintahkan dulu dia membunuh di dalam majelis kita? Lah apa bedanya dengan musik-musik dangdut yang ditampilkan di dalam sebuah majelis? Ini kan sama-sama sesuatu hal yang haram. Minum khamr haram, membunuh haram, ya, berjoget-joget di hadapan para jamaah di dalam sebuah majelis ilmu sama juga haramnya. Akan tetapi luar biasa alasannya ini adalah sebuah metode. Metode apa, ya? Siapa yang mengajarkan metode seperti ini? Tunjukkan satu ulama yang mengajarkan metode untuk menyadarkan seorang ahli maksiat lalu diperintahkan dulu untuk bermaksiat, apalagi disaksikan ini di hadapan para jamaah yang mayoritas laki-laki. Malulah sebagai seorang Gus, harus memiliki sifat malu. Antum mengklaim ini adalah majelis taklim, berarti antum mewakili majelis-majelis ilmu yang seluruhnya ada di Indonesia. Dan demi Allah, saya baru menemukan ada sebuah majelis ilmu, majelis taklim yang modelnya seperti ini, teman-teman. Apakah antum bisa menjamin bahwa para jemaah yang hadir di situ tidak tergoda kemudian memikirkan perempuan tersebut yang berjoget-joget di hadapan mereka? Maka perlu kita saling menasihati, karena ini adalah bentuk saling cinta kita kepada saudara kaum muslimin. Bukankah Rasulullah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ya, kalau kita merasa bersaudara sama muslim, maka wajib untuk kita saling menasihati. Dan ini bukan kritikan terhadap seluruh ceramah dari Gus Ikdom. Yang dikritisi oleh teman-teman YouTuber kita termasuk saya pribadi adalah bagian yang ketika mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka kesimpulannya teman-teman, dari reaksi dari Gus Ikdom ini yang begitu reaktif sampai-sampai memerintahkan kepada para preman untuk menangkap para teman-teman YouTuber kita yang mereaksi video beliau, ini menunjukkan ketidakmatangan dari Gus Ikdom tersebut menerima kritikan. Apa Anda menjamin bahwa diri Anda itu tidak bebas dari kesalahan? Apalagi dengan jelas ini teman-teman, ya, orang awam pun bisa menilai kok majelis ilmu ada biduan dangdut. Subhanallah. Dan saya meyakini banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, para ulama yang tersakiti hatinya dengan melihat majelis-majelis
majelis taklim seperti ini. Karena apa? Ini bisa mencoreng nama Islam di hadapan orang-orang kafir, teman-teman. Dan seperti inilah yang membuat umat Islam menjadi kisruh, teman-teman. Ketika diberi masukan, ketika dikritik, tidak menerima. Subhanallah, mengaku sebagai gus, memiliki banyak jamaah ribuan, bahkan ratusan ribu, akan tapi sikapnya kekanak-kanaan, teman-teman. Tidak siap menerima kritikan seperti ini. Bagaimana seandainya kajian Anda misalkan dibubarkan sebagaimana ustadz-ustadz yang lain, ustadz-ustadz salafi yang diberi gelar wahabi ini? Anda belum pernah mengalami seperti itu. Akan tetapi bisa kita lihat kesabaran-kesabaran mereka, teman-teman. Apalagi hanya sekedar kritikan. Kenapa Anda membuat majelis taklim yang di dalamnya ada biduan-biduan dangdut? Ini adalah kritikan yang bagus, teman-teman, karena tidak ada satupun para ulama, kiai, ustadz di negeri kita ini yang pernah kita lihat di dalam majelisnya ada ditampilkan biduan-biduan dangdut berlenggak-lenggok di hadapan para jamaah, apalagi yang mayoritas di situ jamaah laki-laki. Maka sekali lagi saya ingin berpesan di sini, ini adalah bentuk saling cinta kita sama saudara kaum muslimin. Dan apakah Anda lupa dengan sabda Rasulullah, "Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wadzalika ad'aful iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu, cegah dengan lisan kalian. Dan kalau tidak mampu, maka paling minimal benci dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Bayangkan Rasulullah mengatakan orang yang hanya mampu membenci dengan hati, tidak bisa mengingkari dengan tangan, tidak bisa mengingkari dengan lisan, disebut selemah-lemahnya iman. Lalu bagaimana ceritanya ketika ada seorang gus justru memperbolehkan sebuah kemungkaran terjadi di dalam majelisnya, mempersilahkan biduan-biduan dangdut wanita yang cantik ya berlenggak-lenggok di hadapan para jamaah? Mana bentuk realisasi Anda terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Dan sekali lagi saya ingin mengatakan pesan secara pribadi untuk Gus Ikdam, jika memang antum menyukai hal-hal tersebut, suka dengan musik-musik dangdut, kemudian suka dengan biduan-biduan dangdut, silahkan antum konsumsi sendiri. Akan tapi janganlah para jamaah umat dicekoki dengan hal-hal seperti ini. Mungkin Anda mengatakan bahwa majelis Anda banyak manfaatnya meskipun ada di situ biduan-biduan dangdut. Saya tidak mengingkari bahwa majelis Anda pasti ada manfaatnya, akan tetapi sekali lagi mudaratnya pasti juga sangat lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, teman-teman. Karena orang yang misalkan tadi mendengarkan ilmu agama dari Anda, kemudian Anda pertontonkan juga biduan-biduan cantik wanita yang bernyanyi-nyanyi lagu dangdut di situ, maka ilmu yang dia dapatkan sebelumnya langsung buyar, langsung hilang. Jadi percuma ya, percuma Anda mengklaim bahwa ada manfaat di majelis ilmu Anda. Justru Anda hanguskan lagi, berangus lagi, Anda hilangkan ilmu-ilmu yang Anda ajarkan dengan menampilkan biduan-biduan dangdut, dengan menampilkan sesuatu hal yang jelas haram, apalagi di dalam sebuah majelis ilmu. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya ingin katakan, ini adalah bentuk saling cinta kita sama saudara muslim dalam bentuk nasihat. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kita mengaku bersaudara sama muslim, maka wajib untuk kita saling menasihati, memberikan masukan ketika ada saudara kaum muslimin kita yang keliru. Semoga video ini bermanfaat sebagai nasihat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.